Oke, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Komisioner KPAI Retno Listiarti. Mbak Retno. Halo. Mbak Retno, ini artinya boleh dong kalau saya katakan ini kan PPDB masih berlangsung. Bapak Ibu yang kemarin berdemo di Balai Kota itu mungkin ini terlalu khawatir atau gimana Anda melihatnya? Iya, sebenarnya sih ini kan belum dicoba ya. Artinya ini memang hal baru. Dan tahap pertamanya kan memang afirmasi. Afirmasi sekarang sudah pengumuman, sedang verifikasi sedang daftar ulang. Nanti tanggal 25 nih ya, pasti akan ramai. Okay. 25 inilah dimulai dibuka jalur zonasi. Zonasi ini sebenarnya berlaku untuk semua. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau tidak, itu sebenarnya bisa memasuki jalur zonasi. Nanti ini diumumkan dulu, kemudian daftar ulang dulu. Kalau masih ada sisa kursi, baru nanti sisa zonasinya ditambahkan kepada jalur prestasi. Jadi anak bapak ibu yang sudah bekerja keras, katanya belajar keras, sudah bimbel, nilainya bagus-bagus. Nah kalau tidak bisa masuk zonasi, dicoba aja ke zonasi juga. Tapi kalau zonasi tidak bisa, maka bisa menggunakan jalur prestasi. Ini tanggal-tanggalnya memang berbeda ya, untuk afirmasi berbeda. Sudah, terus zonasi tanggal 25 ya? Betul, terus, zonasi baru besok. Okay. Jadi ini yang sudah namanya jalur afirmasi khusus tenaga nakes ya, tenaga kesehatan yang COVID-19. Lalu ditambah itu hanya 5%, 25%-nya adalah kelompok dari anak-anak yang tidak mampu. Kalau DKI pakai basisnya penerima KJP, Kartu Jakarta Pintar. Itu tidak berlaku ini soal usia? Di situ tetap berlaku kalau jumlahnya melampaui juga diberlakukan. Tetap berlaku juga ya? Tetap berlaku, hanya kemarin kalau berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan akhirnya masuk semua karena ternyata ada jalur kosong, misalnya sekolah ini masih belum banyak nih pendaftarnya, jadi digeser, bisa geser ke sini gitu. Itu akhirnya mengakibatkan memang mampu menampung, tetapi ketika tidak, tetap usia memang diberlakukan juga. Nah nanti yang tidak diterima di jalur afirmasi boleh mendaftar ke jalur zonasi. Oke. Nah, ini kalau digeser itu memang berdasarkan keinginan dari siswa dan orang tuanya atau enggak? Biasanya itu strategi aja dari si orang tua. Jadi kan ini kan transparan. Kita bisa buka websitenya Dinas Pendidikan, nanti akan kelihatan. Waduh kok anak dari 200, anak saya udah di 198 ya gitu. Kalau ini belum ditutup pendaftaran, anak saya bisa kemungkinan kegeser di sekolah kedua. Nah sekolah kedua segera dilihat. Oh aman nih, nanti anakku di posisi ini karena usia di sini ternyata masih umur di bawah umur anak-anakku gitu misalnya. Jadi dengan demikian kan bisa dilihat. Jadi semua proses itu bisa Bapak Ibu cek ya, bisa dilihat. Jadi kita bisa berstrategi mencabut berkas, pindah ke tempat lain, itu pun diperkenankan karena kita boleh memilih 3 sekolah. Sementara mungkin aja di kelurahan yang kita bisa tadi, beberapa kelurahan ternyata ada 6 sekolah, lah kita geser saja. Yang 3 ini kita nggak memungkinkan, kita bisa memilih sekolah yang lain yang ternyata masih memungkinkan. Sepanjang itu masih dalam zonanya gitu. Jadi memang ini perlu strategi gitu, perlu teknik untuk ngelihat misalnya jam 8 malam dicek, oh posisi anaknya di mana. Nah itu bisa. Jadi zonasi juga demikian. Nanti Bapak Ibu juga boleh mendaftar 3 sekolah. Dan nanti secara otomatis kalau secara usia anak kita misalnya di situ mayoritas lebih tua, maka kita mungkin saja kegeser di sekolah pilihan berikutnya. Jadi ada 3 pilihan sekolah, Mas. Itu 3 pilihan yang langsung didaftarkan sekaligus, artinya kalau nanti dia nggak masuk di sini, dia akan di sini, atau... Oh iya. Oke, jadi nggak perlu, misalkan dia... Secara otomatis. Secara otomatis ya? Misalnya, kita di sekolah A, ini misalnya sekolah yang memang favorit, banyak peminat gitu kan. Nah itu kemungkinan kita kegeser di kedua misalnya, cek di kedua aman nggak gitu. Jadi naruh urutan 1, 2, 3-nya juga butuh teknik. Jadi ini sekolah yang misalnya di Jakarta Timur ada sekolah yang berdekatan upahnya SMA 61. 61 dengan 71 mana dulu yang dipilih? 61 karena 61 lebih banyak peminat. Lalu geser ke yang kedua misalnya 71, ada lagi SMA 44 misalnya gitu. Jadi secara otomatis kita akan kegeser di sekolah itu secara otomatis tanpa perlu ngedaftar. Tapi andaikan 3-3-nya tadi kita peluangnya kecil, nah itu bisa pilih sekolah lain yang kita masih berpeluang. Artinya gini, kita boleh, para orang tua nih sama siswa boleh memilih 3 sekolah
yang mereka inginkan, tapi untuk pilihan jalurnya itu hanya satu, atau tiap sekolah bisa aja? Jalurnya yang zonasi, yang afirmasi tadi kan maksudnya ya? Ya. Kalau jalurnya kita boleh pilih juga, kalau kita nggak masuk di jalur zonasi, kita boleh ke prestasi. Sama halnya kemarin, kalau jalur afirmasi kita tidak diterima, maka kita bisa saja mendaftar ke jalur zonasi. Karena memang waktunya berbeda ya, waktu jalurnya itu dibuka berbeda. Betul, waktunya berbeda. Makanya prestasi ketampan diletakkan terakhir, karena ada jalur yang namanya perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini untuk khusus PNS ya, ASN, kemudian TNI dan Polri yang suka dipindah-pindah mendadak kan. Kalau swasta nggak bisa, Bu? Ya, dia tuh dapat jalur khusus, tapi seringkali kosong. Kan belum tentu dipindah-pindah ya. Pakainya nggak sampai 5%, padahal jatahnya 5%. Nah, sisanya ini dikasihkan ke prestasi, ke jalur prestasi. Oke, ya. Afirmasi sudah selesai, zonasi tanggal 25 ini akan dibuka. Kemudian prestasi. Jalur prestasi dulu, dan terakhir baru ini, jalur apa yang ikut sama orang tua itu? Kalau DKI kayaknya dia dua ya, jalur orang tua dengan jalur prestasi disamakan agar bisa memberikan ruang bagi jalur prestasi tadi ya untuk ditambah secara jumlah, karena berdasarkan 3 tahun terakhir jalur ini kerap kosong ya, maksudnya tidak terisi penuh gitu, sehingga memungkinkan orang menggunakan jalur itu pada prestasi. Oke, ini juga mungkin perlu diketahui juga sama pemirsa bahwa jalur yang ikut orang tua itu seringkali kosong sebetulnya, dan itu bisa, artinya kuotanya bisa digunakan untuk jalur yang lain. Jalur prestasi yang tadi anaknya sudah kerja keras, nilainya tinggi ya, masuk ke situ. Oke, baik. Apa yang kalau Mbak Retno ini ingin menyarankan kepada orang tua yang khawatir, mereka kan sebetulnya sangat peduli pada pendidikan anak-anaknya, apa yang harus dilakukan? Iya, pertama sih Bapak Ibu pelajari saja juknisnya, bahwa juknis ini tuh bertahap-tahap tadi, kemudian strategi itu penting juga dibikin. Jadi kalau anak kita pinginnya di sekolah disebut favorit tadi, itu memang mungkin jadi masalah karena peminatnya pasti banyak. Tapi kalau untuk tetap di sekolah negeri sekitarnya itu udah pasti akan dapat. Yang kedua adalah ikuti saja dulu proses ini semua. Nanti kalau kemudian setelah mengikuti seluruh proses ternyata juga anaknya nggak diterima misalnya, karena kalau jalur prestasi ini kan udah nggak lihat kelurahan ya. Jadi mau dia ada di Jakarta mana, kemudian kecamatannya mana, kita bisa mendaftar karena udah nggak pakai zona, tapi tidak pakai umur juga, jadi lebih prestasi. Nah itu juga harus punya strategi ketika melakukan itu. Nah terakhir, kalau semua zona ternyata Bapak Ibu, semua jalur ternyata anak Bapak Ibu tidak diterima, maka silahkan lapor ke KPAI, nanti kami yang akan memanggil dinas dan sudin. Karena dari 3 tahun terakhir begitu terus, DKI ini bahkan sangat kooperatif ketika kita datang minta pertanggungjawaban nih, anak-anak ini nggak diterima gitu. Nah lalu dicarikan sekolah tetapi swasta. Nah untuk ketika sekolah swasta kemudian anaknya miskin misalnya tidak bisa bayar, maka langsung dikasih KJP. Jadi sebenarnya ada jalan keluar karena DKI memiliki anggaran pendidikan yang sangat besar. Jadi karena hak atas pendidikan adalah hak dasar harus penuhi negara, maka kami meminta itu biasanya kepada pihak dinas, dan pemerintah Pemprov DKI selama ini sangat terbuka dan menyambut ini semua. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu mudah-mudahan bisa terkurangi ya. Demikian Mas. Baik, Mbak Retno, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.